Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di pagi yang cerah ini Allah memberi kita kesehatan. Mudah-mudahan bisa kita gunakan bersama-sama untuk menuntut ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, kali ini kita akan kembali melanjutkan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi Sunan Muria. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Siswa mampu menjelaskan biografi Sunan Muria. Yang kedua, siswa mampu menganalisis peranan Sunan Muria dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kamu siapakah Sunan Muria itu? Sebelum mempelajari biografinya, ayo sama-sama kita ikuti dulu tayangan video berikut ini. Untuk mencapai Masjid Muria, pengunjung harus menyusuri jalan sempit yang menanjak sekitar 3 km. Dari lokasi masjid yang berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut ini, para pengunjung bisa melihat pemandangan kota Kudus hingga Kabupaten Pati. Selama ratusan tahun, masjid sekaligus makam Sunan Muria di lokasi ini telah mengalami banyak perubahan. Namun, beberapa benda dan bagian bangunan di dalam masjid yang dibangun Sunan Muria hingga kini masih utuh. Salah satunya tempat imam masjid atau mihrab. Berbeda dengan biasanya, mihrab di sini menjorok ke dalam. Susunan bata pada bangunan ini juga masih utuh seperti aslinya, termasuk puluhan cawan dari Tiongkok yang ditempel di dinding bangunan. Semasa hidupnya, Sunan Muria dikenal sangat egaliter dan dekat dengan rakyat jelata. Semua benda peninggalan Sunan Muria yang ada merupakan petunjuk kemuliaan ajaran beliau. Terbuat dari kayu jati kuno. Terdapat pahatan berbentuk ukiran naga dan ayam jantan di atas beduk. Berdasar tanggal yang tertera, beduk ini dibuat pada tahun 1884 Masehi. Ada pula gentong Sunan Muria yang sering menjadi tempat tujuan pengunjung setelah berziarah di makam sang wali. Dari dalam gentong, air yang berasal dari mata air pegunungan Muria senantiasa mengalir sepanjang waktu. Masa hidupnya, Sunan Muria atau Raden Umar Said dikenal sederhana dan dekat dengan rakyat jelata. Beliau meninggalkan keramaian kerajaan Demak dan membangun masjid di lereng Gunung Muria. Biografi Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Usman Haji atau Sunan Mandalika bin Ali Al-Murtado. Diperkirakan lahir tahun 1450-an Masehi. Ayahnya merupakan saudara kandung Sunan Ampel dari ayahnya Syekh Ibrahim Asmorokondi. Ibunya bernama Dewi Syarifah. Sunan Muria mempelajari pengetahuan agama dan metode dakwahnya dari gurunya yaitu Sunan Kalijaga. Ia pernah juga berguru kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang bersama-sama Sunan Kudus dan Adipati Pata. Sunan Muria berdakwah di tengah masyarakat yang masih menganut Hindu-Buddha dan memeluk tradisi Jawa yang masih kental. Tradisi keagamaan tidak serta-merta dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan yang baru yang bernilai Islam. Masa perjuangan dakwah Sunan Muria adalah seiring dengan berdirinya Masjid Demak. Sunan Muria ditunjuk sebagai muadzin sholat Jumat pada saat peresmian kedua Masjid Agung Demak. Ia juga terlibat dalam pemilihan Raden Pata sebagai Sultan pertama Kerajaan Islam Demak dan menjadi pendukung setia Kesultanan Demak. Sunan Muria mengajarkan penghayatan tentang kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada Allah, wirid, mencontohkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dengan kesederhanaan dan kedermawanan.
Keberhasilan dakwah Sunan Muria mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepara, Pati, Tayu, dan Juan, serta daerah Kudus, menjadikan sasaran Sunan Muria merupakan daerah pertanian yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Terdapat sejumlah peninggalan yang ada hubungannya dengan kehidupan Sunan Muria, di antaranya masjid, makam, buah parijoto, buah mengkudu, daun kelor, gentong, tapal kuda, dan teks mujahadah. Benda-benda tersebut ditemukan tahun 1973 di sekitar lokasi makam. Sunan Muria wafat tahun 1551 Masehi. Makamnya terletak di Desa Coro di lereng Gunung Muria, Kecamatan Dawe, sekitar 18 km di sebelah utara kota Kudus. Peranan Sunan Muria dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, menjaga tradisi lama dan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru. Di antara peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Jawa adalah sebagai berikut. 1. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, Sunan Muria menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam, seperti menerima upacara tingkepan atau mitoni. Tradisi tingkepan ini merupakan acara selamatan pada usia kehamilan ke-7. Acara tersebut diisi dengan acara membaca beberapa surat Al-Quran, zikir, dan doa. Yang kedua, menambah upacara-upacara dalam tradisi lama dengan tradisi baru, seperti memasukkan nilai dan ajaran Islam dalam praktek pernikahan yang telah berjalan, sehingga meskipun ada budaya Jawa, tetapi syarat dan rukun pernikahan ditentukan berdasarkan ajaran Islam. Yang ketiga, mengganti sebagian unsur lama dalam tradisi baru, seperti membakar kemenyan dalam selamatan yang sebelumnya sesaji atau selamatan diberikan kepada sosok makhluk halus, maka diganti dengan mencari ridho Allah atau pertolongan Allah. Yang kedua, tradisi bancaan atau makan besar dalam acara selamatan dengan tumpeng yang sebelumnya dipersembahkan di tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri, yaitu upacara mengirim doa kepada leluhur dengan doa-doa Islam di rumah orang yang mengadakan tradisi tersebut. Adapun peranan yang kedua yaitu mengadakan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang, sebagaimana pendekatan yang dilakukan oleh dakwah para wali songo lainnya. Sunan Muria berdakwah melalui pendekatan seni dan budaya melalui pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijogo. Dalam pertunjukan ini, mengubah isi cerita dan melakukan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan diganti dengan menanamkan pesan-pesan tauhid dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pakem Ramayana yang sudah diislamkan. Dengan cepat, masyarakat menganggap bahwa cerita Ramayana dan Mahabharata versi Wali Songo itulah yang benar. Sikap positif dalam pribadi Sunan Muria. Yang pertama, sederhana dan bersahaja. Yang kedua, moderat serta toleran. Yang ketiga, bersikap dermawan. Di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu buatlah rangkuman yang terdiri dari 2 bab. 1 berisi biografi Sunan Muria. Kalian sebutkan nama asli, gelar, nama ayah, nama ibu, tahun kelahiran, tempat dakwah, tempat makam, tahun wafat, pokok ajaran, dan cara dakwahnya. Yang kedua, peranan Sunan Muria dalam menyebarkan Islam di Indonesia.
serta nilai positif Sunan Muria dalam berdakwah? Semua jawabannya silahkan tulis di buku tulis SKI, lalu foto dan dikirim ke e-learning ini. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.